Di Indonesia, kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Yang kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksanaan cabang kekuasaan tertentu. Dan yang ketiga, lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Yang keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Yang kelima, lembaga-lembaga yang ada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Yang keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut. Ada 6 alasan untuk membedakan lembaga negara tersebut, yaitu yang pertama, ada lembaga Undang-Undang Dasar 1945 juga sekaligus menjadi lembaga negara, misalnya Presiden, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pemerintah daerah bukan lembaga negara. Nah, yang kedua, ada lembaga Undang-Undang Dasar yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ada juga lembaga Undang-Undang Dasar yang kewenangannya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, misalnya pemerintahan daerah dan kewenangannya yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, yang ketiga, ada lembaga Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45, tapi kewenangannya tersebut tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang keempat, ada lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak dapat diuji kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Agung. Nah, yang kelima, ada lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi bukan termasuk lembaga Undang-Undang Dasar 1945 dan kelembagaan negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, misalnya Komisi Yudisial. Kemudian ada juga lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi bukan termasuk lembaga Undang-Undang Dasar 1945 oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga yang berkewenangan diatur dalam bentuk undang-undang, misalnya Bank Sentral, itu diatur dalam pasal 23D. Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum diatur dalam pasal 22E ayat 5. Kemudian ada TNI Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ-organ dalam arti luas, seperti misalnya Presiden, kemudian Wakil Presiden, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, kemudian Bupati, Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kota, kemudian ada DPRD Kota, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian ada Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan dan tanggung jawabnya serta independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, teman-teman, demikian pemaparan saya tentang hukum kelembagaan negara. Semoga bermanfaat ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.